Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan rekayasa perangkat lunak yang berjudul Pengembangan Aplikasi Edukasi Logika Pemrograman dengan nama aplikasi Cilik Kode yang berbasis mobile dengan pendekatan game-based learning. Sebagai pendahuluan, aplikasi Cilikode merupakan aplikasi edukasi berbasis Android yang dirancang untuk membantu anak usia dini mempelajari dasar-dasar berpikir komputasional melalui permainan interaktif. Latar belakang pengembangan aplikasi ini adalah masih banyak media pembelajaran yang memperkenalkan logika pemrograman secara abstrak, sehingga sulit dipahami oleh anak-anak. Selain itu, beberapa aplikasi edukasi juga masih memiliki kelemahan seperti desain antarmuka yang kurang konsisten, waktu pembukaan aplikasi yang lambat karena munculnya black screen, serta belum menerapkan sistem perizinan Android terbaru sesuai kebijakan Google Play Store. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi Cilik Kode dengan pendekatan game-based learning, sehingga anak dapat belajar sambil bermain melalui aktivitas drag and drop. Permainan mengenal bentuk geometri, fitur mewarnai bebas, serta dashboard yang dapat dipantau oleh orang tua. Tujuan pembangunan aplikasi ini adalah merancang aplikasi edukasi yang interaktif, menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak menggunakan pemodelan use case diagram dan data flow diagram, serta menghasilkan aplikasi yang aman, mudah digunakan, dan sesuai standar Android modern. Selanjutnya, bab 2 yaitu model rekayasa perangkat lunak. Metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam proyek Cilik Kode adalah model prototyping. Model ini dipilih karena pengguna utama aplikasi adalah anak-anak. Anak usia dini umumnya belum mampu menjelaskan kebutuhan aplikasi secara rinci, sehingga pengembang perlu membuat prototipe terlebih dahulu untuk diuji kepada pengguna. Tahapan model prototyping terdiri dari yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan sistem, yang kedua yaitu pembuatan prototipe awal menggunakan Flutter. Tahap yang ketiga adalah evaluasi prototipe. Pada tahap evaluasi ditemukan beberapa masalah seperti bentuk geometri pada level 11 yang belum selesai. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh level 11 dan 15. Kemudian, tahap berikutnya adalah penyempurnaan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi, dan tahap yang terakhir adalah pengujian sistem menggunakan black box testing sebelum aplikasi dipublikasikan. Selanjutnya, bab 3 yaitu analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Pada tahap analisis kebutuhan, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Beberapa kebutuhan fungsional antara lain yang pertama, sistem menyediakan menu utama, kemudian sistem menyediakan permainan berbentuk map adventure, kemudian sistem melakukan validasi drag and drop, kemudian sistem menyediakan fitur mewarnai, kemudian sistem dapat menyimpan hasil gambar ke galeri, kemudian yang terakhir sistem menyediakan dashboard perkembangan pelajar anak. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi antarmuka yang ramah anak, kemudian startup aplikasi tanpa black screen, kemudian keamanan data menggunakan sistem permission Android terbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram, yang merupakan salah satu bagian penting dalam perancangan sistem. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Pada aplikasi Cilik Kode terdapat dua aktor, yaitu aktor pertama adalah anak. Anak merupakan pengguna utama aplikasi. Anak memiliki beberapa hak akses, yaitu membuka level, memilih level permainan melalui map adventure, bermain pada level 11, bermain pada level 15, dan menggunakan fitur kanvas bebas serta menyimpan hasil gambar.
Ketika anak memilih menu simpan gambar, sistem secara otomatis akan menjalankan proses pengecekan izin penyimpanan Android sebelum gambar benar-benar disimpan. Hal ini menunjukkan bahwa proses simpan karya memiliki hubungan dengan proses pengecekan permission. Selanjutnya terdapat aktor kedua, yaitu orang tua. Orang tua memiliki fungsi sebagai pengawas perkembangan belajar anak. Hak akses orang tua meliputi membuka dashboard orang tua, melihat laporan perkembangan belajar, dan memantau level yang telah diselesaikan anak. Dashboard tersebut mengambil data progres yang telah disimpan sebelumnya pada penyimpanan lokal aplikasi. Melalui use case diagram, dapat dilihat bahwa setiap aktor hanya memperoleh hak akses sesuai kebutuhannya. Anak berinteraksi dengan fitur permainan, sedangkan orang tua mengakses laporan perkembangan belajar. Dengan demikian, keamanan sistem menjadi lebih baik karena fungsi masing-masing pengguna dipisahkan secara jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD. DFD digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Pada laporan ini terdapat 4 level DFD, yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. Yang pertama adalah DFD level 0. DFD level 0 disebut juga konteks diagram. Pada level ini, seluruh aplikasi dianggap sebagai satu proses utama. Terdapat dua entitas eksternal, yaitu anak dan orang tua. Anak memberikan input berupa sentuhan layar, drag and drop objek, kemudian aktivitas mewarnai. Data tersebut diproses oleh sistem, kemudian output yang terima anak berupa tampilan permainan, suara keberhasilan atau kegagalan, map adventure, serta file gambar hasil mewarnai. Sementara itu, orang tua memberikan permintaan untuk melihat dashboard. Sistem kemudian mengambil data perkembangan belajar dan melampirkan laporan statistik kepada orang tua. Jadi, pada DFD level 0 hanya diperlihatkan hubungan global antara pengguna sistem tanpa memperlihatkan proses internalnya. Selanjutnya, pada DFD level 1, proses utama dipecah menjadi 3 proses besar. Proses pertama yaitu validasi game. Pada proses ini, sistem menerima aksi drag and drop dari anak, kemudian sistem mencocokkan objek dengan target. Jika sesuai, maka sistem memberikan feedback berhasil serta membuka level sebelumnya. Jika tidak sesuai, maka objek kembali ke proses awal. Selain itu, sistem juga menyimpan progres permainan ke shared preference atau penyimpanan lokal. Kemudian proses yang kedua yaitu manajemen izin media. Proses ini berjalan ketika pengguna ingin menyimpan hasil gambar. Pertama, sistem memeriksa versi Android. Selanjutnya, sistem meminta izin penyimpanan. Jika izin diberikan, maka gambar dikonversi menjadi file PNG dan disimpan ke galeri. Jika tidak, atau jika izin ditolak, maka proses penyimpanan dibatalkan. Kemudian proses yang ketiga, render dashboard orang tua. Ketika orang tua membuka dashboard, sistem mengambil data progres yang tersimpan pada shared preference. Data tersebut kemudian diolah menjadi statistik perkembangan belajar, sehingga hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk laporan kepada orang tua. Selanjutnya, DFD level 2. Pada level 2, setiap proses utama dijabarkan menjadi beberapa subproses. Proses yang pertama adalah validasi game. Untuk kali ini, saya mengambil contoh level 11 dan 15. Proses pertama adalah deteksi sentuhan. Sistem membaca posisi jari ketika anak melakukan drag. Proses yang kedua adalah validasi ID objek dan target. Pada tahap ini, sistem membandingkan identitas objek dengan identitas target. Apabila sama, maka menghasilkan true, apabila berbeda, menghasilkan false.
Proses ketiga adalah pengubah status aplikasi. Jika status true, maka sistem membuka level berikutnya dan menyimpan progres permainan. Pada proses keempat adalah feedback trigger atau pemicu umpan balik. Sistem memberikan animasi, suara, dan efek visual sebagai penghargaan kepada anak. Kemudian proses yang kedua adalah manajemen izin. Mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan pada bagian keterangan proses di sini. Seharusnya ini adalah manajemen izin media. Subproses pertama adalah pengecekan versi Android SDK atau SDK Android. Kemudian subproses kedua yaitu meminta permission menggunakan permission handle. Kemudian subproses yang ketiga adalah mengubah gambar menjadi file PNG dan penyimpanan. Kemudian subproses yang ketiga adalah mengubah gambar menjadi file PNG dan menyimpannya ke galeri. Kemudian proses yang ketiga adalah render laporan orang tua. Tahap pertama adalah autentikasi menggunakan PIN, kemudian tahap yang kedua mengambil data progres dari set preference, kemudian tahap yang ketiga mengolah data tersebut menjadi grafik statistik perkembangan belajar. Selanjutnya, DFD level 3. DFD level 3 merupakan penjabaran yang paling rinci. Pada laporan ini terdapat dua proses yang dijelaskan secara detail. Yang pertama adalah validasi ID objek dan target. Proses pertama membaca objek ID dari objek yang sedang dipindahkan. Kemudian, proses yang kedua membaca target ID pada area tujuan. Kemudian, proses yang ketiga melakukan proses pencocokan menggunakan Boolean Matcher Engine. Apabila kedua ID sama, maka menghasilkan true, dan apabila berbeda, menghasilkan false. Kemudian, hasil tersebut diteruskan ke proses disparate validation result. Jika true, maka sistem membuka level berikutnya dan memutar suara keberhasilan. Jika false, maka sistem hanya memutar suara kesalahan atau kegagalan sehingga anak dapat mencoba kembali. Logika ini merupakan inti dari permainan drag and drop pada level 11 maupun 15. Kemudian DevD level 3 proses yang kedua adalah permission handler. Mohon maaf kembali terjadi kekeliruan pada keterangan di sini yang seharusnya permission handler. Pertama, sistem memeriksa apakah izin sudah diberikan atau belum. Jika belum, maka sistem menampilkan dialog permission Android. Selanjutnya, sistem mengevaluasi pilihan pengguna. Apabila pengguna memilih allow, maka sistem mengizinkan proses penyimpanan gambar. Namun, apabila pengguna memilih deny, maka sistem membatalkan proses penyimpanan dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Dengan mekanisme tersebut, aplikasi tetap mematuhi kebijakan keamanan Android serta Google Play Store. Selanjutnya, bab 4 yaitu spesifikasi antarmuka dan implementasi fitur unggulan. Pada tahap implementasi, terdapat beberapa fitur unggulan. Fitur pertama adalah pattern matching pada level 11. Pada fitur ini, anak diminta mencocokkan potongan geometri menggunakan mekanisme drag and drop. Sistem melakukan pencocokan berdasarkan objek ID, sehingga setiap objek hanya dapat ditempatkan pada target yang sesuai. Dan apabila benar, maka sistem memberikan animasi, efek suara, dan membuka level berikutnya. Berikut adalah implementasi level 11 pada aplikasi cilik kode. Kemudian fitur yang kedua adalah shape matching pada level 15. Konsepnya hampir sama, namun objek yang dicocokkan berupa bentuk geometri utuh terhadap kartu siluet. Fitur ini melatih kemampuan spasial anak. Berikut adalah implementasi
level 15 pada aplikasi Cilikode. Fitur yang ketiga adalah native splash screen. Fitur ini digunakan untuk menghilangkan black screen ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Dengan menggunakan Flutter Native Splash, logo aplikasi langsung tampil sebelum Flutter selesai melakukan inisialisasi, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Ini adalah implementasi native splash screen pada aplikasi Cilikode. Kemudian fitur yang keempat adalah sistem permission Android. Karena Android 13 sudah tidak menggunakan permission storage, maka aplikasi menggunakan Red Media Image agar proses penyimpanan gambar tetap sesuai dengan kebijakan Google Play Store. Ini adalah tampilan halaman menu kreativitas yang membutuhkan akses perizinan. Apabila pengguna memilih Allow, sistem akan menerima status grant sebagai tanda bahwa aplikasi telah memperoleh hak akses terhadap media penyimpanan. Ini adalah tampilan kanvas setelah proses penyimpanan berhasil, menampilkan sebuah teks "Hore, karyamu berhasil disimpan ke galeri." Sebagai kesimpulan, aplikasi Cilikode berhasil menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, pemodelan sistem menggunakan use case diagram, pemodelan aliran data menggunakan data flow diagram, hingga implementasi fitur pada aplikasi Android. Use case diagram berhasil menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem secara jelas, sedangkan data flow diagram mampu menunjukkan bagaimana data diproses mulai dari input pengguna hingga menghasilkan output yang sesuai. Selain itu, aplikasi juga berhasil mengimplementasikan fitur drag and drop, validasi objek, penyimpanan progres, native splash screen, serta sistem permission Android modern, sehingga aplikasi menjadi lebih aman, responsif, dan nyaman digunakan sebagai media pembelajaran logika pemrograman bagi anak usia dini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.